Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Warta Coding, channel yang memuat informasi seputar dunia teknologi informasi, video-video pembelajaran terkait programming, desain grafis, teknik jaringan komputer, dan juga troubleshooting komputer lainnya. Kali ini channel Warta Coding akan membuat sebuah video pembelajaran atau video tutorial lanjutan terkait Coding Editor 4, yaitu bagaimana cara membuat sebuah fitur pagination di sebuah halaman website. Namun sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini, memberikan like di setiap video-video terbaru dari kami, dan juga men-share video-video yang ada di channel Warta Coding ini ke semua orang. Bagi kalian yang belum sempat untuk men-subscribe channel ini, silakan langsung saja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di setiap video-video terbaru yang kami upload. Oke, langsung saja. Kali ini Warta Coding akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat pagination di Coding Editor 4. Bagi kalian yang belum melihat video-video tutorial Coding Editor 4 lainnya yang sebelum-sebelumnya kita buat, silakan langsung saja kunjungi channel kami dan lihat video-video tutorial Coding Editor 4 lainnya. Oke, langsung saja. Apa itu pagination? Jadi saya jelaskan sedikit ya di sini. Pagination adalah teknik penomoran pada sebuah halaman atau sebuah data yang ada di website yang dilakukan secara berurutan dan biasanya terletak di bagian bawah atau atas sebuah website. Nah, pagination ini sangat bermanfaat sekali bagi kita para developer atau para user yang mengakses sebuah website. Jadi yang pertama adalah memudahkan dalam navigasi atau pembacaan data. Jadi ketika kita membaca data di website atau sebuah berita yang di satu halaman itu terdapat 100.000 atau bahkan jutaan data. Kalau kita tidak menggunakan penomoran halaman atau kita tidak buat masing-masing halaman itu terdapat berapa data, jadi kita akan kesulitan untuk membaca atau mencari informasi-informasi di website tersebut. Jadi fungsi dari pagination ini adalah untuk memberikan penomoran. Jadi setiap halaman itu kita tampilkan berapa data. Jadi tidak langsung sebuah data yang panjang, satu halaman itu 1000 data ataupun 100 data. Jadi bisa kita tampilkan cukup satu halaman itu 10 data, namun nanti ada beberapa halaman lainnya yang nanti bisa kita klik untuk melihat data-data selanjutnya. Jadi itu akan lebih memudahkan kita dalam menemukan sebuah informasi di sebuah website. Yang kedua adalah manfaatnya adalah meningkatkan SEO, Search Engine Optimization. Jadi ketika website kita sudah memiliki banyak data atau banyak informasi, dengan menggunakan pagination ini akan meningkatkan SEO website kita. Jadi SEO website kita akan menjadi lebih baik. Kemudian struktur halaman yang lebih rapi. Jadi ketika kita melihat sebuah halaman yang satu halaman full diisi 1000 data, daripada itu jauh lebih buruk ya. Jadi lebih baik kita melihat satu halaman terisi 10 data, walaupun itu banyak halaman. Jadi lebih enak dilihat atau lebih enak lah kita untuk mengakses informasi tersebut. Kemudian ketika kita menggunakan pagination juga sangat bermanfaat ketika kita melakukan load website. Jadi website yang dengan menggunakan pagination tentu loadnya lebih singkat atau lebih cepat ya. Jadi kita tidak perlu menunggu lama untuk mengakses sebuah halaman tersebut. Oke, langsung saja untuk pagination kali ini kita akan coba membuat pagination pada sebuah data mahasiswa. Jadi di sini saya sudah sediakan juga database mahasiswa sebagai contoh, yang dimana di database tersebut terdapat sekitar 25 nama mahasiswa. Jadi nanti kita akan buat di setiap halaman itu akan hanya tampil 5 data. Jadi nanti ada 5 halaman atau 5 pagination yang berisikan masing-masing itu 5 data mahasiswa.
Oke, langsung saja. Gimana caranya? Langkah pertama, kita buka aplikasi SAM terlebih dahulu ya. Oke, seperti biasa kita jalankan Apache dan MySQL-nya. Di sini langkah pertama adalah kita siapkan atau kita buat database mahasiswa terlebih dahulu. Jadi untuk tutorial pagination kali ini kita akan kita akan buat coba sebagai contoh adalah kita akan membuat pagination pada sebuah data mahasiswa. Oke, aplikasi SAM sudah dijalankan. Sekarang silakan buka phpMyAdmin untuk membuat database-nya. Nah, di phpMyAdmin ini silakan membuat database baru. Ketika sudah muncul phpMyAdmin, klik New. Kemudian buat database baru namanya db, sebagai contoh aja ya, ini bebas kalian mau menamai database-nya seperti apa. Untuk tutorial kali ini saya beri nama db data mahasiswa. Kemudian klik create. Setelah dibuat, sekarang langsung kita import database yang sudah saya siapkan ya. Nanti untuk kalian silahkan download database tersebut, di linknya ada di deskripsi. Jadi kalian nggak perlu buat menginput datanya satu-satu, kalian langsung import saja karena sudah saya siapkan. Jadi proses pembelajarannya agar lebih cepat. Pilih import, kemudian pilih choose file, kemudian buka database yang sudah kalian download ya. Nah ini ya, nama filenya db data mahasiswa SQL. Jadi ini nanti silakan kalian download, linknya ada di deskripsi ya. Klik open, kemudian klik go. Nah, sini data mahasiswa sudah berhasil kita import. Di sini ada tabel namanya db mahasiswa. Coba kita buka. Nah, di sini ada sekitar 25 data mahasiswa. Nah, nanti di setiap halaman kita data mahasiswa ini nanti kita akan buat pagination. Jadi di setiap halaman hanya tampil 5 data saja. Oke, yang kedua karena kita karena tutorial coding editor 4, jadi selanjutnya kita akan install coding editor 4 terlebih dahulu. Bagaimana cara menginstalnya? Kita kali ini install pakai Composer. Jadi yang belum tahu apa itu Composer, kegunaannya dan Oke, maaf saya lanjutkan. Jadi tadi kan kita sudah buat database-nya. Jadi kita tadi sudah buat database-nya ini. Selanjutnya kita install CodeIgniter 4. Jadi kali ini kita akan menginstal CodeIgniter 4 menggunakan Composer. Jadi yang bagi kalian yang belum tahu apa itu Composer, kegunaannya dan bagaimana cara menginstalnya, silakan tonton video kami yang sebelum-sebelumnya. Di situ kami sudah jelaskan apa itu Composer, kegunaan dan bagaimana cara menginstalnya. Oke, sekarang kita buka Visual Studio Code-nya. Jadi di sini untuk editing kode-kode di CodeIgniter 4 saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Oke, langkah pertama kita install dulu ya CodeIgniter 4-nya. Silakan setelah terbuka Visual Studio Code-nya, silakan menuju ke ini menu terminal, new terminal. Oke. Sekarang kita masuk ke folder htdoc yang ada pada aplikasi SAM kita ya. Caranya kita ketikkan cd c kemudian SAM /htdocs. Nah, C ini adalah local drive C, SAM htdocs. Nah, di sini saya menyimpan aplikasi SAM saya atau menginstal aplikasi SAM saya itu ada di drive C. Di sini ya, di drive C. Jadi kalau kita buka di drive C, ini ada aplikasi SAM, kemudian htdocs. Nah, kita masuk ke sini.
kemudian klik enter. Oh, sebentar. cd oh maaf ya, bukan backslash ya, jadi kita pakai slash. Jadi silakan ketikkan cd c.2 /sam/htdocs. Sekarang kita sudah berada di folder htdocs. Sekarang kita install dulu coding editornya di sini. Cara installnya bagaimana? Kita buka manual booknya dari CodeIgniter. Silakan buka situs codeigniter.com, kemudian pilih Learn More. Nah, kemudian pilih bagian installation. Nah, di sini installation kita pakai Composer ya. Sebentar, installation. Nah, ini Composer installation. Nah, kemudian cara installnya, nah ini untuk cara installnya ketikkan perintah ini ya. Ini langsung kita copy saja. Kemudian masuk ke Visual Studio Code tadi di bagian terminal, kita paste di sini. Setelah kita paste, project root ini adalah nama folder project kita. Ini silahkan kalian ganti dengan nama yang kalian inginkan. Di sini saya ganti dengan Pagination CI4. Enter. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, setelah selesai menginstal Content Editor 4 melalui Composer, nah silakan cek ya di sini nanti di folder htdocs itu ada ini nama foldernya Pagination C4. Nah, ini file atau folder dari Content Editor 4 kita. Di dalamnya terdapat file-file dari Content Editor 4. Selanjutnya adalah kita konfigurasi Content Editor 4 terlebih dahulu sebelum kita membuat atau memanggil data atau menampilkan data mahasiswa. Kita open dulu ya, kita buka dulu foldernya. Tadi ada di C, SAM, htdocs, Pagination CI4, select folder. Nah, ini file Pagination CI4-nya, file project kita sudah terbuka. Sekarang langkah pertama untuk mengkonfigurasi adalah ini. Di sini ada file env. Di sini kita rename. Kita tambahkan titik di depannya. Kalau sudah, silakan dibuka, klik 2 kali. Nah, di sini di bagian CI environment, di sini kita nyalakan dulu, kita hilangkan tanda pagernya. Kemudian production ganti menjadi development. Kemudian kita jika sudah kita set app base URL-nya. Nah, untuk app base URL ini tanda pagernya kita aktifkan, kita hilangkan. Jadi untuk kita aktifkan untuk konfigurasi app base URL-nya, di sini ketikkan URL root dari project kita. Jadi di sini ketikkan http localhost / nama project kita apa. Tadi kan kita kasih nama Pagination CI4. Kemudian tambahkan /public. Nah, jadi app base URL ini adalah link atau lokasi URL dari project kita. Di sini kita akses melalui localhost, kemudian Pagination CI4 ini nama foldernya. Silakan sesuaikan dengan folder yang kalian buat atau kalian namai saat instalasi CI4 yang di awal-awal tadi. Tadi kan kita kasih nama Pagination CI4, jadi di sini kita tuliskan Pagination CI4. Jadi kalian sesuaikan aja dengan nama project kalian. Kemudian yang kedua adalah kita konfigurasi database-nya. Ini kita nyalakan dulu di bagian database. Di sini kan ada hostname, database, username, password, driver, dan db private. Ini kita nyalakan semua.
Untuk hostname kalian bisa pakai localhost atau kalian juga bisa pakai 127.0.0.1. Kalau saya biasanya pakai yang ini. Kemudian database ini adalah nama databasenya. Nah, tadi kita sudah membuat database dengan nama DB data mahasiswa. Ini kita masukkan data mahasiswa. Kemudian untuk username-nya root, kemudian untuk passwordnya silakan dikosongkan. Ini sesuaikan dengan saat kalian menginstal SAM ya. Kalau kalian menggunakan password, silakan passwordnya masukkan sini. Jika tidak, dikosongi saja. Oke, kalau gitu sudah. Untuk konfigurasinya silakan save. Nah, sekarang kita coba tes dulu ya, apakah instalasi CodeIgniter kita sudah berhasil apa belum. Cara mengaksesnya adalah ini ya, link base URL-nya kita copy, kita masuk browser, kita pastekan di sini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka CodeIgniter 4 sudah berhasil kita install. Oke, selanjutnya sebelum kita membuat pagination, alangkah baiknya kita memanggil atau menampilkan data mahasiswa ini ya. Jadi kita akan buat sebuah halaman yang menampilkan semua data mahasiswa ini. Caranya bagaimana? Kita buat controllernya terlebih dahulu. Kita masuk ke folder app. Kemudian di setelah folder app ini di dalamnya kan ada controller. Ini kalian buka, kalian klik kanan, new file. Kalian buat file controller terlebih dahulu. Di sini saya berikan nama mahasiswa.php. Nah, oke, kalau sudah silahkan buat terlebih dahulu controllernya. Yang pertama silahkan kalian copy aja dari ini ya, home PHP. Di sini kan ada home PHP. Ini kalian copy aja. Kemudian kalian paste di sini. Nah, kalau sudah, untuk nama home ini kalian ganti dengan nama controller kalian, yaitu mahasiswa. Kemudian setelah namespace ini kita panggil model mahasiswa. Jadi kita di sini kita panggil dengan ketikan use app /model /mahasiswa model. Nah, mahasiswa model ini apa? Ini adalah nama file model yang nantinya akan kita buat, yang kita gunakan untuk mengkoneksikan dengan database yang sudah kita buat tadi, yaitu data mahasiswa. Ini ya. Jadi file model nanti berisikan konfigurasi untuk koneksi ke DB data mahasiswa ini. Dan jika sudah, kemudian kita buat variabel baru di sini, protected mahasiswa model. Kemudian buat function construct-nya underscore. Di sini panggil modelnya ya, this mahasiswa model new kemudian ke index, kemudian buat function index. Nah, di sini kita buat data yang akan kita kirim ke view.
kita buat variabel title. Kemudian data mahasiswanya. Kemudian return view, kita nanti akan tampilkan view-nya dengan nama mahasiswa. Terus tambahkan $data di sini. Oke, kemudian save. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi kalian setelah mengkonfigurasi Kondititor 4, silakan buat controller mahasiswa. Bagi kalian yang belum tahu apa itu controller, model, dan view, silakan pelajari dulu karena ini konsep dasar dari Kondititor 4. Jadi silakan kalian pelajari melalui video saya yang sebelumnya. Jadi setelah kalian membuat controller mahasiswa yang di dalamnya ini ya, nama kontrolernya mahasiswa. Kemudian kalian buat variabel mahasiswa model. Nah, kemudian buat function construct yang nantinya mendeklarasikan atau memanggil mahasiswa model ini tadi. Kemudian buat function index. Jadi ini adalah yang akan kita akses nanti, yaitu function index. Di dalamnya ada data judul, yaitu judul data mahasiswa. Kemudian data mahasiswa yang kita panggil dengan ini ya, function find all. Jadi akan kita semua data mahasiswa ini akan kita panggil dan kita taruh di variabel mahasiswa. Kemudian setelah membuat data, kemudian kita buat view dengan nama mahasiswa view. Terus kemudian kita kirimkan datanya juga kepada view ini tadi. Jadi ini untuk isi file controllernya. Silahkan diikuti, kemudian di save. Nah, selanjutnya adalah kita buat model dari mahasiswa, yaitu dengan judul mahasiswa model. Nah, caranya gimana? Kita kembali ke folder app, kemudian di bagian model ini, kita klik kanan, kita buat new file dengan nama mahasiswa model.php. Oke. Kemudian kita ketikkan di sini, buka PHP. Bentar. Dan ketikkan namespace app/model, kemudian use CodeIgniter model, kemudian buat kelas mahasiswa model, extend model. Dan di sini ketikkan protected $tabel. Silakan isi dengan nama tabel yang ada di database. Oke, cukup. Jadi untuk file model isinya cuma seperti ini aja ya. Namanya mahasiswa model, nama filenya, kemudian di dalamnya kita isikan ini protected tabel DB mahasiswa. DB mahasiswa ini adalah nama tabel yang ada di database. Nah, ini kan ada nama tabelnya DB mahasiswa. Oke, kemudian save. Selanjutnya silahkan buat view. Oke, model kan kita sudah buat. Terus selanjutnya kita buat ini
view. Mahasiswa view. Cara buatnya di bagian ini ya, app, kemudian ini ya di bawahnya model ada view. Silakan klik kanan, new file. Berikan nama mahasiswa view.php. Oke, view ini adalah berfungsi untuk tampilan. Jadi tampilan front end ini ada di view. Oke, untuk template-nya kita pakai Bootstrap saja ya. Jadi kita buat kita buka Bootstrap terlebih dahulu. Kemudian ke bagian documentation. Oke, di sini ada quick start. Nah, ini include Bootstrap CSS dan JS, ini kalian copy. Kemudian kalian paste di sini. Judulnya kalian ganti dari Bootstrap demo menjadi data mahasiswa. Kemudian untuk judul di sini ini kalian hapus saja dulu ya. Kemudian kalian buat div class container div class row div class call. Nah, di sini kita panggil title yang sudah kita kirim melalui controller. Nah, di sini kan kita membuka view dengan mengirimkan data ini ya, title dan mahasiswa. Nah, title ini kita panggil dengan cara seperti ini. $title. Dan di bawahnya kita buat tabel. Nah, di sini untuk kolomnya apa saja kalian sesuaikan ya. Di database tadi kita kan ada kolom name, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat. Oke, jadi di sini name, kemudian nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Nah, kemudian kita akan tampilkan datanya di sini ya, di bagian T-body. Nah, kita kan tadi di controller sudah kirim data mahasiswa. Nah, sekarang kita tampilkan di sini. Caranya, kita buat file PHP for each. Di sini tadi kan nama yang dikirimkan dengan nama mahasiswa, maka kita di sini ketikkan $mahasiswa as $m. Kemudian di sini tr. Nah, selanjutnya di sini kita panggil nama kolom yang ada di database. Jadi kan di sini sebentar. Di database kan ada kolom name, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat. Nah, ini kalian tuliskan di bagian ini ya. Untuk penulisan huruf besar kecilnya dan tanda bacanya silakan disamakan sesuai dengan database-nya. Nih. Pakai dolar ya, dolar name. Ini. $m name. Gini ya, jadi tepat menanggilnya ya, $m kurung buka
tanda petik, kemudian NIM. Selanjutnya ada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, kemudian alamat. Oke. Selanjutnya setelah TR kalian tambahkan penutupnya ya, penutup dari for each yaitu and for each. Oke, cukup gini aja ya untuk menampilkan data mahasiswa yang ada di database ya. Jadi sekarang kita coba buka di sini, kembali ke link ini ya, localhost pagination c4 public slash. Oh ya, ini sebelum itu kita setting dulu di bagian roots-nya. Jadi masuk ke folder app, kemudian config, kemudian di bagian ini roots. Nah, untuk sementara kan yang tampilkan ini. Nah, sekarang kita ganti ke controller kita. Jadi ketika buka link ini langsung mengakses ke controller yang kita buat, yaitu controller mahasiswa. Caranya gimana? Di ini ya, di file di folder app, kemudian di folder config, kemudian cari yang namanya roots.php. Nah, di sini di bagian default controller dari home kalian ganti ke mahasiswa. Kemudian di bawah lagi dari ini yang root get slash home ini kalian ganti ke mahasiswa. Kemudian save. Selanjutnya kita reload. Oke, ada error di bagian ini ya. Ini kan ada error mahadiswa. Oke, kita ganti dulu ya. Di bagian controller. Nah, ini di sini ini mahadiswa. Mahasiswa. Oke, coba kita reload lagi. Oke, masih error. Kelas app model mahasiswa not found. Coba kita cari. Sebentar, oke. Oh ini ya, jadi di bagian ini ya. Jadi ada kesalahan di bagian ini. Jadi ini use app model ini kurang S. Nah, oke. Sekarang kita reload lagi. Nah, oke, di sini data mahasiswa sudah tampil semua ya di sini. Ada sekitar 25 mahasiswa. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi kalau di sebuah halaman website ketika ada data banyak, contoh 1000 mahasiswa, kan kalau satu halaman ini langsung menampilkan 1000 mahasiswa, itu menjadikan load website lama, kemudian tampilannya kurang menarik sehingga orang jadi bosen, jadi men-scroll terus sampai ke bawah. Makanya dari itu diperlukan fungsi pagination untuk menambahkan untuk membatasi tampilan di setiap halaman. Jadi nanti di satu halaman ini hanya kita tampilkan contoh 5 data mahasiswa atau 10 data mahasiswa seperti itu. Jadi nanti di bawahnya ada sebuah halaman yang nanti ketika kita klik akan menuju halaman selanjutnya yang memuat data mahasiswa yang selanjutnya juga. Oke. Nanti di bagian ini kita kasih pagination ya.
Untuk mengaktifkan pagination, jadi di code editor 4 ini sudah disediakan library yang bisa menampilkan pagination. Sekarang kita buka lagi di dokumentasi ini ya, codeeditor4.com, ketikkan pagination. Nah, ini ada pagination. Nah, untuk membuat pagination di codeeditor 4, yang pertama adalah kita load library pagination-nya. Ini ya, menggunakan config service packer. Tapi ini sudah otomatis di codeeditor 4, jadi tidak perlu kita lakukan. Nah, kemudian di bagian ini, di bagian controller, nah, di sini kita panggil fungsi, kita set dengan fungsi paginate. Nah, di sini kan ada fungsi paginate dan packer. Paginate ini berfungsi untuk men-set setiap halaman kita akan menampilkan berapa data, 10 data, 5 data, atau 100 data. Kemudian untuk packer ini adalah memanggil atau membuat link pagination-nya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita kembali ke controller. Nah, di sini di bagian mahasiswa this model find all, ini sudah kita tidak butuhkan lagi, kita matikan dan kita copy. Nah, di sini kita pakai ini ya, paginate. Kita copy. Nah, ini di find all ini kita ganti. Nah, di sini kita set satu halaman adalah 5 data saja ya. Kemudian ketik koma. Kemudian ini silahkan di copy juga packernya. Nah, ini kita ganti mahasiswa $dis mahasiswa model packer. Dan kita save. Oke, langkah selanjutnya. Nah, di sini ada ini ya, packer links. Jadi di sini untuk menampilkan halaman atau link halamannya. Jadi menggunakan function links ini ya, packer links. Ini kita copy. Kita taruh di mahasiswa view di bagian setelah table. Oke, kemudian save. Selanjutnya kita coba cek. Kita lihat. Sebentar, ada error. Oh, ini. Sorry. Kembali ke mahasiswa PHP. Nah, ini kita kasih nama packer. Dan kita reload. Nah, di sini di setiap halaman sudah menampilkan hanya 5 data mahasiswa. Nah, di sini ada pagination-nya yaitu 1, 2, 3, next dan last. Nah, di sini kalau kita klik 2 akan berlanjut ke halaman 2. Kita klik halaman 4 akan berlanjut ke data selanjutnya di halaman 4. Kemudian kita klik halaman 5 akan menuju ke halaman 5 dengan data yang selanjutnya. Jadi kalau kita cek di sini di halaman 5 ada data terakhir Vivi Novika. Kalau kita cek di database, nah ini ya 1, 2, 3, 4, 5 ini ada di halaman 5. Jadi seperti itu fungsi simpelnya pagination dan bagaimana cara membuat pagination di codeeditor 4. Nah, sekarang bagaimana cara mengcustom tampilan ini ya. Jadi kalau kita lihat tampilan ini kan kurang menarik. Ini bisa kita edit atau kita rubah tampilannya dengan cara silahkan kalian buka di file app, config, kemudian cari file namanya packer.php. Nah, kemudian di bagian template, ini kan ada 3 template. Sebenarnya ini kalian bisa menggunakan 3 template ini, dari full, simple, sama head. Nah, di sini kita buat baru saja. Template baru, kita kasih nama my pagination. Nah, untuk templatenya di mana? Kita arahkan ke view kita ya.
Jadi ke app, views. Nah, nama filenya kita buat template underscore pagination.php. PHP-nya nggak usah ya. Oke. Sekarang kita buat template pagination ini di view kita. Kembali ke view, kita buat file baru. Namanya template pagination.php. Oke, untuk templatenya kita manfaatkan Bootstrap saja. Kita kembali ke Bootstrap. Kita search di sini pagination. Maaf, bentar. Nah, di sini kan sudah kita search pagination. Nah, kita coba pakai template ini ya. Jadi nanti kita gunakan tampilannya seperti ini ya. Jadi preview 1. Nah, tampilannya kalau seperti ini kan lebih manis ya. Ini kita copy. Kita copy dan kita paste di sini. Oke. Lalu untuk cara memanggilnya, untuk memanggil template ini gimana? Kita kembali ke mahasiswa. Di bagian sini sebentar, kita coba lihat dulu. Agak lupa saya di mana. Nah, ini. Oke. Jadi di bagian view ini, nah di link ini kita tambahkan ini ya, TB nama tabel kita, mahasiswa, kemudian template dari pagination yang sudah kita buat. Di sini kan tadi templatenya kita kasih nama mana? Ini my pagination. Nah, ini kita copy. Nah, kita paste di sini, my pagination. Sekarang kita lihat. Nah, di sini udah tampil ya untuk sudah kita custom untuk tampilannya. Namun di sini kita belum berfungsi untuk linknya. Nah, cara memfungsikannya kita ke ini ya, coordinator.com, ke pagination ini ya, tadi kita ke dokumentasinya. Kemudian di bagian bawah, di bagian ini creating the view, ini kita copy semuanya. Kita copy. Kemudian kita ke template pagination, kita paste di sini. Oke. Nah, kemudian di setiap tulisan LI ini kita kasih kelas. Ini. Kita kasih kelas pack item. Kita copy, kemudian di sini kita kasih kelas. Di setiap tulisan LI ya. Nah, khusus untuk yang ini, yang di LI aktif, kelas aktif, penulisannya seperti ini. Di sini kita kasih kelas, kemudian kita hapus tanda petik 2, kemudian di bagian ini, di sebelumnya aktif, ini kita hapus. Nah, kemudian di bagian akhir kita kasih tanda petik 2. Nah, kemudian LI di bawahnya kita kasih kelas juga. Di sini juga kita kasih kelas. Nah, kemudian save. Kemudian di bagian link atau A ini ya, tag ahref ini kita kasih kelas juga. Di setiap link ini ya, setiap teks ahref ini kita sebelumnya ahref kita kasih kelas.
kasih kelas, yang bawah lagi, yang bawah lagi. Oke, kalau sudah, kemudian ini akan kalian hapus, dan kalian save. Dan reload lagi halaman tadi. Nah, sebentar. Nah, di sini kan yang muncul cuma satu. Nah, ini perlu kita tambahkan kembali di mahasiswa controller. Nah, kemudian ini PagiNet 5 TP mahasiswa. Nah, kemudian reload lagi. Jadi kenapa tadi muncul satu? Karena di bagian controller ini, jadi silakan kembali ke bagian controller, kemudian di bagian PagiNet tambahkan parameter ini, nama tabel mahasiswanya, yaitu TP mahasiswa. Dan kalian reload. Nah, di sini tampilan sudah seperti ini. Sekarang kita coba linknya apa berfungsi. Nah, data sudah, pagination sudah berfungsi. Nah, jadi itu ya untuk cara membuat pagination di Codeinator 4. Cukup mudah, cukup simple. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas atau agak belepotan, karena memang ini tadi agak sedikit-sedikit lupa bagaimana cara membuat pagination di Codeinator 4, sehingga saya perlu membuka dokumentasinya. Oke, itu saja cara membuat pagination di Codeinator 4. Silahkan dipraktekkan, tonton terus video dari kami, dan jangan lupa jika kalian menyukai video ini maka klik like, dan juga jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kami balas satu persatu. Dan jika kalian menyukai video ini silahkan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, sekian dari kami bagaimana cara membuat pagination di Codeinator 4. Sekian, terima kasih.